melakukan sudah berbahaya tadi. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Berkelas, Port FC dari Thailand secara mengejutkan keluar sebagai juara. Tapi yang bikin makin menarik bukan cuma kemenangan mereka, tapi juga pernyataan penuh makna dari Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Siapa lagi kalau bukan Madam Pang? Apa saja yang dia katakan? Seberapa penting kemenangan ini buat sepak bola Thailand? Dan kenapa dia begitu terkesan dengan Indonesia? Yuk, kita bahas tuntas. Port FC datang ke Indonesia mengikuti turnamen Piala Presiden 2025 tanpa status unggulan. Banyak orang mungkin meremehkan mereka, apalagi di antara peserta ada klub besar dari Liga Inggris Divisi Championship, Oxford United. Tapi siapa sangka, Port FC justru menjadi kuda hitam yang melesat jauh ke final dan akhirnya meraih trofi juara. Di final yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, mereka mengalahkan Oxford United dengan skor 2-1. Dua gol Port FC dicetak oleh Terasak Poe Vimai di menit ke-44 dan Barayan Perea di menit ke-44 menit ke-48. Membalikan keadaan setelah sempat tertinggal oleh gol Mark Harris dari Oxford di menit ke-9. Meski pertandingan diguyur hujan deras, semangat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tetap menyala. Port FC tampil militan, disiplin, dan percaya diri. Mereka bukan hanya menang, mereka menang dengan gaya. Madam Pang, yang bukan hanya Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, tapi juga pemilik Port FC, tampak emosional dan bangga saat menyampaikan komentarnya usai laga final. Ia berkata, "Pertama-tama ini merupakan kehormatan besar bagi Thailand karena memiliki tim yang diundang untuk mengikuti Piala Presiden 2025, sebuah turnamen yang sangat mengesankan." Menurutnya, ini bukan sekadar kemenangan klub, tapi simbol prestasi dan persahabatan antara Thailand dan Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara turnamen PSSI, serta menyebutkan bahwa turnamen ini memberi banyak pengalaman berharga bagi timnya. Dan bukan hanya aspek sepak bolanya saja yang dia soroti. Madam Pang juga berbicara tentang suasana luar biasa di Bandung yang menjadi tempat final berlangsung. "Ini pertama kalinya saya datang ke Bandung dan saya sangat terkesan," ujar Madam Pang. Atmosfer stadion, sambutan hangat dari supporter, bahkan hujan deras yang mengguyur final, semuanya meninggalkan kesan mendalam. Ia menyebut bahwa dukungan supporter Indonesia sangat luar biasa, dan bahkan menyatakan bahwa klub-klub supporter di Bandung hampir nomor 1. Kesan hangat ini menunjukkan bahwa sepak bola memang bisa jadi jembatan antara budaya dan negara. Dan dari sisi Thailand, kehadiran Madam Pang sebagai pemimpin federasi yang ikut turun langsung ke stadion juga menunjukkan tingkat keseriusan dan kedekatan yang ingin dibangun dengan sepak bola Indonesia. Madam Pang menekankan bahwa ini bukan sekadar urusan menang dan kalah, tapi juga soal rasa hormat dan kerja sama antar negara. "Saya merasakan adanya persahabatan dan rasa saling menghormati yang sangat baik antara dua negara, Indonesia dan Thailand." Komentar ini memperlihatkan bahwa Piala Presiden 2025 sudah melampaui sekadar turnamen pramusim biasa. Ia menjadi wadah diplomasi olahraga yang mempererat hubungan bilateral. Selain bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Madam Pang juga sempat bertemu dengan sejumlah menteri dari Indonesia, menjadikan turnamen ini sebagai ajang yang kaya makna, bukan hanya secara olahraga, tapi juga secara sosial dan politik. Port FC bertemu lawan-lawan kuat selama turnamen, seperti Persib Bandung, Dewa United, dan tentu saja Oxford United dari Inggris. Semua laga ini menjadi pelajaran penting bagi klub Thailand tersebut untuk menghadapi musim kompetisi yang akan datang. "Saya rasa Port FC mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk bermain melawan banyak tim kuat," ujar Madam Pang. Kemenangan ini bisa jadi titik awal kebangkitan baru bagi Port FC dan mungkin menjadi inspirasi bagi klub-klub Asia Tenggara lain untuk berani bertarung di panggung internasional. Nah, Sobat Garuda,
Itu dia komentar-komentar menarik dari Madam Pang, sosok pemimpin sepak bola Thailand yang punya visi besar dan hati yang tulus. Apa yang dilakukan Port FC di Piala Presiden 2025 membuktikan bahwa kerja keras, semangat pantang menyerah, dan atmosfer kompetisi yang sehat bisa menghasilkan kejutan manis. Dan tentu saja turnamen ini menjadi simbol bahwa sepak bola Asia Tenggara punya potensi besar jika terus diberi ruang untuk berkembang dan bersinergi. Bagaimana pendapat kamu tentang keikutsertaan klub asing seperti Port FC dan Oxford United di turnamen pramusim Indonesia? Haruskah ini jadi agenda tahunan? Apakah menurutmu dukungan supporter Indonesia sudah cukup bikin terkesan pihak luar? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya seputar dunia bola Asia Tenggara dan Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Keyakinan pelatih Gerald van den Burg bahwa Timnas U23 Indonesia bisa menang lawan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025. Yup, turnamen bergengsi se-Asia Tenggara ini akan segera dimulai, dan Indonesia langsung tampil sebagai tuan rumah. Tapi yang menarik, pelatih asal Belanda Gerald van den Burg dengan tegas menyatakan optimisme tinggi bahwa skuad muda Garuda bisa bersinar, termasuk saat jumpa rival klasik Malaysia. Apa yang dia siapkan? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Turnamen ASEAN Cup U25, atau yang dulunya kita kenal dengan nama Piala AFF U25, akan digelar di Jakarta. Skuad Indonesia tergabung di grup E bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Semua pertandingan grup akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, markas kebanggaan kita semua. Gerald van den Burg, yang mulai menangani Timnas U23 Indonesia sejak awal tahun 2025, terlihat percaya diri. Pelatih yang punya pengalaman bermain di Piala Dunia dan sempat jadi legenda di klub seperti Ajax dan PSV ini sudah mempersiapkan tim sejak 16 Juni 2025. Artinya, hampir 1 bulan penuh anak-anak muda Indonesia digembleng dengan latihan intensif. Kami sudah cukup lama berlatih dan mempersiapkan diri, ujar van den Burg. Jadi, saya cukup senang akhirnya bisa memulai pertandingan. Indonesia akan memulai perjuangan di grup A dengan menghadapi Brunei Darussalam pada 15 Juli, lalu Filipina pada 18 Juli, dan pertandingan penutup grup yang jadi sorotan besar adalah melawan Malaysia, 21 Juli 2025. Van den Burg menyebut, meski banyak yang menganggap Malaysia sebagai lawan berat, dia justru merasa inilah kesempatan emas untuk membuktikan kualitas skuad U23 Garuda. Kami akan selalu mencoba memberikan yang terbaik, apalagi kami berada satu grup dengan Malaysia, katanya. Sebagai rival abadi di kawasan Asia Tenggara, laga lawan Malaysia selalu syarat gengsi. Tapi van den Burg menekankan bahwa fokus utama adalah menjalani setiap pertandingan satu persatu. Dia ingin pemain tetap disiplin, tenang, dan punya mental juara. Gerald van den Burg telah memilih 23 pemain terbaik untuk membela Merah Putih di turnamen ini. Beberapa nama yang sudah tidak asing bagi publik sepak bola Indonesia adalah Jens Raven, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman. Para pemain muda yang punya pengalaman internasional dan semangat juang tinggi. Van den Burg mengaku optimis dengan komposisi pemain saat ini. Dia melihat kekuatan Indonesia bukan hanya pada teknik atau taktik, tapi juga pada semangat kolektif dan dukungan penuh dari supporter. Kami akan mencoba memenangkan setiap pertandingan, tegasnya. Bermain di SUGBK tentu menjadi keuntungan tersendiri. Dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton, atmosfer stadion ini bisa jadi senjata utama. Van den Burg menyebut dukungan supporter akan menjadi faktor pembeda. 3 pertandingan itu tidak mudah,
Tapi dengan dukungan dari supporter, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kita semua tahu, tekanan di laga internasional bisa sangat berat, apalagi saat bertemu musuh lama seperti Malaysia. Tapi saat stadion penuh dengan suara dukungan, nyanyian, dan semangat dari tribun, itu bisa mengubah jalannya pertandingan. Pertandingan melawan Malaysia selalu dinanti. Dari generasi ke generasi, pertarungan Indonesia versus Malaysia bukan cuma soal 3 poin, tapi juga harga diri dan sejarah panjang persaingan. Gerald van den Berg, meski baru menangani Indonesia, sudah paham betul soal rivalitas ini. Ia tidak ingin anak asuhnya terbebani, tapi justru menjadikan laga ini sebagai motivasi besar untuk menunjukkan kualitas sesungguhnya. Bagi pelatih asal Belanda ini, Malaysia adalah batu ujian, tapi juga peluang besar untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Van den Berg terlihat mengasah kombinasi taktik menyerang dan pertahanan transisi cepat. Ia ingin para pemainnya bermain dinamis, kreatif, dan tetap disiplin. Kekuatan utama Indonesia ada di sektor sayap dan kecepatan lini depan. Tapi Van den Berg juga fokus membenahi organisasi lini tengah dan komunikasi di lini belakang. Meski tidak merinci taktik yang akan digunakan saat melawan Malaysia, ia memberi sinyal bahwa kedisiplinan dan eksekusi di momen krusial adalah kunci kemenangan. Jadi Sobat Garuda, itulah keyakinan kuat dari pelatih timnas U23 kita, Gerald van den Berg, dalam menghadapi tantangan di ASEAN Cup U23 2025. Turnamen ini bukan hanya soal mencari juara, tapi juga ajang pembuktian bahwa Indonesia siap bersaing di level regional. Bahkan, lebih jauh lagi, kita semua tentu berharap Jens Raven DKK bisa memberikan penampilan terbaik, terutama di laga klasik melawan Malaysia, yang sudah pasti akan menjadi laga penuh emosi. Menurut kamu, siapa pemain kunci yang bisa jadi penentu kemenangan Indonesia lawan Malaysia? Apakah kamu setuju Gerald van den Berg adalah sosok yang tepat untuk melatih timnas U23? Kenapa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru soal timnas U23 Indonesia. Garuda Muda, terbanglah tinggi,